pujian dan cacian kepada Kiai Said selalu datang di dalam satu tarikan nafas yang sama. Ada pujian dan ada cacian. Sebagian santri-santri muda bertanya pada saya, gimana nyikapi Kiai Said? Di satu sisi ada yang memuji, pada sisi yang lain juga ada yang mencaci. Maka saya bilang, idza ikhtalafan nasu baina qadihin wa madihin fa'lam annaka tatakallamu an syakhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratul ulama wal kayahin al-fadil, wabil khusus guru saya Kiai Haji Said Aqil Siraj atalallahu hayatah, teman saya Gus Ulil Absar Abdallah, Kiai Sofwan dan lain-lain. Pertama saya mengucapkan terima kasih diundang ke acara bedah pemikiran tasawuf Kiai Said. Saya kira saya diundang ke sini bukan karena nama saya masuk ke dalam 200 penceramah yang direkomendasi oleh Kementerian Agama. Tapi mungkin panitia berpikir saya termasuk salah seorang yang cukup lama mengenal Kiai Said. Saya mengenal beliau tahun 94, mungkin hampir bersamaan dengan perkenalan saya dengan Mas Ulil. Cukup lama sekali, bahkan tahun-tahun 95-96 saya sering ke rumahnya Kiai Said. Biasanya jam 2, jam 3 malam. Itu sebagai bukti jangan-jangan Kiai Said nggak pernah tidur malam, seperti halnya kebanyakan santri-santri Lirboyo pada umumnya, atau juga pesantren-pesantren lain. Sampai sekarang saya mengenal beliau karena itu cukup tahu dan mengikuti badai kontroversi yang terus ditimbulkan oleh pemikiran Kiai Said. Yang menarik, pujian dan cacian kepada Kiai Said selalu datang di dalam satu tarikan nafas yang sama. Ada pujian dan ada cacian. Sebagian santri-santri muda bertanya pada saya, gimana nyikapi Kiai Said? Di satu sisi ada yang memuji, pada sisi yang lain juga ada yang mencaci. Maka saya bilang, idza ikhtalafan nasu baina qadihin wa madihin fa'lam annaka tatakallamu an syakhsin 'azim. Jika manusia berselisih antara yang mencaci dan yang memuji, maka ketahuilah bahwa Anda sedang berbicara tentang tokoh besar, Kiai Said Aqil Siraj. Suatu waktu Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq mengenai kontroversi Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab di samping ada yang memuji, tidak sedikit juga yang mencaci. Kata Abu Bakar As-Siddiq, la a'lamu anhu, saya tidak mengenalnya, illa anna batinahu khairun min zahirihi, kecuali batinnya lebih bagus daripada zahirnya. Ini cara pandang husnudzon yang menjadi etika dasar di kalangan para ulama, sehingga saling membuli mencaci di kalangan para ulama itu praktis tak banyak terjadi, kecuali di kalangan para ulama yang masuk ke dalam dunia politik praktis. Dan akhirnya karena Kiai Said biasa dicaci dan dipuji, maka ketika cacian dan makian itu datang kepada saya, juga kepada Mas Ulil, saya mengambil inspirasi banyak dari orang-orang seperti Kiai Said. Kita tidak boleh berkata betapa besarnya pahala sabar kalau tidak pernah dicaci, kalau tidak pernah difitnah. Karena itu cacian dan makian adalah batu uji seberapa jauh kita itu sabar atau tidak. Hanya bedanya Kiai Said dengan saya dan Mas Ulil, Kiai Said tidak langsung terjun bertarung melalui media sosial, main Twitter langsung, main Facebook langsung, main Instagram langsung.
sehingga badainya tidak langsung didengarkan oleh beliau, tidak langsung dibaca. Jadi ngebloknya bagaimana di Twitter, di Instagram, di Facebook dan lain-lain, karena beliau tidak langsung mengikuti itu. Tapi cacian seperti itu sudah beliau terima sejak tahun 90-an ketika beliau pertama datang ke Indonesia. Dan seperti seniornya Kiai Said, Gus Dur sama juga. La yakhafuna laumata laim. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna kecuali baginda Nabi. Karena itu ujian, cacian dan makian ditambah dengan pujian itu sesuatu yang biasa di dalam kehidupan yang fana ini. Itu biasa. Kiai Said ini pembimbing tesis saya. Dan ketika saya meminta nilai kepada beliau, beliau nanya gimana kalau nilainya 100. Saya bilang jangan ketinggian. Akhirnya saya nulis sendiri, nilainya 98. Lalu saya bawa dari UIN untuk dinilai, akhirnya saya sendiri yang disuruh menilai. Kiai Said memperkenalkan pertama kali adalah pikiran-pikiran Junaid al-Baghdadi yang bukan hanya khuluqi amali, bukan hanya sunni, tapi juga falsafi. Dan saya dikutipkan disuruh mengkopi Rasailul Junaid al-Baghdadi, surat-surat Junaid al-Baghdadi yang masih dalam bentuk manuskrip. Akhirnya kata Kiai Said, buku ini dikopi, satu buat Anda, satu buat Cak Nur. Kalau begitu kata Kiai Said, di Indonesia ini hanya ada 3 orang yang punya Rasailul Junaid. Jadi Kiai Said, saya dan Cak Nur. Di buku itu saya baru mengetahui bahwa ternyata Junaid al-Baghdadi tidak seperti diduga sebagian orang yang tasawufnya hanya khuluqi amali, hanya sunni, tapi tasawuf Junaid al-Baghdadi itu juga mengandung unsur falsafi. Misalnya mengenai konsep yang ditulis oleh Junaid al-Baghdadi secara tidak langsung sudah bicara mengenai ittihad, bicara mengenai wahdatul wujud, bicara mengenai hulul. Tapi untuk publik umum, Junaid al-Baghdadi menggunakan tasawuf khuluqi amali. Sedangkan untuk tasawuf falsafinya untuk kalangan khawas. Tidak dipublikasi kepada publik secara umum, tapi untuk orang-orang tertentu. Agak mirip sebenarnya dengan Al-Ghazali. Ketika Al-Ghazali ditanya ini kok beda pendapatnya antara tasawuf yang untuk publik umum dengan tasawuf untuk kalangan santrinya yang terbatas. Apa jawaban Al-Ghazali di dalam kitab Al-Munqidh minadh dhalal? Fakana ma kana mimma lastu adzkuruhu fadhunna khairan fala tas'al 'anil khabar. Biarlah yang lalu itu berlalu, yang terjadi itu terjadi saja. Fadhunna khairan, kamu berbaik sangka saja kepada saya, fala tas'al 'anil khabar, enggak usah nanya bagaimana. Itu etika dasar di dalam tasawuf adalah husnudzon itu. Berbaik sangka. Jadi hati tidak diisi dengan kedengkian, dengan hasud, dengan riya dan lain-lain. Ini gampang dikatakan, tapi susah untuk diamalkan. Karena khawatir saya masuk terlalu jauh kepada tasawuf falsafi, akhirnya Kiai Said meminta saya untuk mengkopi salah satu buku Al-Ghazali yang sangat kecil sekali, judulnya Asnaful Maghrurin, kelompok orang-orang yang tertipu. Ulama bisa tertipu, orang kaya bisa tertipu, ahli ibadah juga bisa tertipu. Tapi setelah saya baca Asnaful Maghrurin, Kiai Said meminta lagi mengkopi sebuah buku kecil yang ditulis oleh Muhyiddin Ibnu Arabi, judulnya Ar-Risalah Al-Wujudiyah ala Syarhi Man Arafa Nafsa Faqad Arafa Rabbah. Di situ di dalam kitab itu mengagetkan sekali. Kata Muhyiddin Ibnu Arabi, Allahu aqlun aqilun wa ma'kulun. Allahu khalqun khaliqun wa makhlukun. Ini bagaimana ini penjelasannya? Ini nggak cukup, hanya 1 jam nggak cukup, membutuhkan elaborasi yang panjang. Karena itu saya berguru kepada banyak orang
tapi selalu tertarik balik kepada ilmunya Kiai Said. Nakil fuadaka haitsu syi'ta liman hawa mal hubbu illa lil habibil awwali. Silahkan kamu memindahkan cintanya kepada berbagai jenis orang. Mal hubbu illa lil habibil awwali, tetap saja cinta yang pertama itu yang abadi. Makanya saya dengan Kiai Said dekat tapi jauh. Saya dengan Mas Ulil kan sudah melanglang kemana-mana tuh, masuk ke dalam berbagai macam organisasi yang sangat kontroversial. Tapi kata pepatah Arab, kam min manzilin fil ardi ya'laful fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Anak-anak muda ini sudah pindah rumah kemana-mana, tapi tetap saja endingnya kembalinya kepada Nahdlatul Ulama. Ya, kayak Mas Ulil saya kan ujung-ujungnya ke situ juga. Dari mana ini diperoleh? Iya dari Gus Dur, iya dari Kiai Said. Gus Dur kemana-mana ujungnya balik ke Nahdlatul Ulama. Kiai Said juga begitu, pernah menjadi anggota MPR, pernah menjadi salah satu pengurus di Komnas HAM, tapi akhirnya juga balik ke Nahdlatul Ulama. Ini pelajaran penting bagi yang muda-muda. Silakan mencintai yang lain. Mungkin sedikit terpapar kemarin kepada organisasi yang sekarang dilarang itu. Atau pindah organisasi dan lain-lain. Toh pada akhirnya kita harus kembali ke dalam cinta yang pertama, kembali kepada rumah yang pertama, yaitu guru-guru kita sendiri, ulama-ulama kita sendiri, dan rumah kita sendiri. Rumah Nahdlatul Ulama yang mempertemukan kita semua hari ini sekarang di sini. Rumah Nahdlatul Ulama itu. Kenapa ini penting? Karena banyak anak-anak muda Nahdlatul Ulama yang pulang dari Timur Tengah, istilah Kiai Said, pulang dari Timur Tengah itu mestinya yang diambil adalah ilmunya, tidak tradisinya. Karena kita punya tradisi sendiri. Nah, tradisi itu basis dari perjuangan kita di Indonesia yang disebut dengan Islam Nusantara. Ini bisa dibayangkan orang yang menekuni dunia tasawuf seperti Kiai Said, tapi juga bicara mengenai peradaban, bicara mengenai sejarah, bicara mengenai filsafat. Kadang saya berpikir ilmunya Kiai Said ini diajarkan, dipelajari di mana? Apakah di Lirboyo atau di Krapia? Rasanya Lirboyo mengajari fikih, mungkin usul fikih, nahwu sarraf dan lain-lain, tambah ke Krapia begitu, masuk ke Ummul Qura. Kita tahu perguruan tinggi ini pasti adalah menjadi fondasi utama dari yang itu. Tapi Kiai Said masuk ke Indonesia tidak menjadi orang Wahabi, tidak menjadi orang Salafi Wahabi, tapi tetap menjadi orang NU. Nah, karena itu tugas Kiai Said berikutnya adalah bagaimana anak-anak muda NU yang pulang dari Timur Tengah ini kembali di NU kan, sehingga mengerti mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Karena Kiai Said ini bukan tipe seorang sufi yang hanya menetap di dalam rumah, hanya berjibaku dengan huruf dan aksara, hanya membaca dan menulis seperti umumnya para akademisi. Tapi beliau adalah orang yang mukhalatah, terlibat di dalam pergumulan masyarakat. Akhirnya beliau nggak betah juga mengajar yang seminggu 2 kali ke kampus, karena waktunya habis untuk turun ke tengah masyarakat. Ini sufi-sufi besar biasanya begitu. Walaupun Kiai Said biasanya membagi, ada yang disebut dengan orang sufi, ada mutasawwif, ada alim bi'ilmi tasawuf. Orang yang alim bi'ilmi tasawuf itu banyak, tahu mengenai teori-teori tasawuf itu banyak. Apa bedanya konsep ma'rifahnya
siapa misalnya Al-Ghazali dengan konsep ma'rifahnya Rabi'ah Al-Adawiyah itu menjadi disertasi sendiri. Apa bedanya Ittihad Abu Yazid Al-Bustami dengan hululnya Abu Mansur Al-Hallaj? Dengan Wihdatul Wujud, apa bedanya? Tapi belum tentu orang yang alim bi'ilmi tasawuf dia dengan sendirinya adalah seorang sufi, dan belum tentu orang sufi itu adalah alim bi'ilmi tasawuf. Bahkan banyak sufi-sufi yang tidak dalam pengetahuannya mengenai teori-teori tasawuf. Ini yang saya kira penting diketahui. Tapi agak beda Kiai Said ini. Mungkin pilihan sufi yang menjadi idolanya bukan seperti Al-Ghazali. Saya menduganya beliau seperti Abul Hasan Asy-Syadzili. Abul Hasan Asy-Syadzili adalah seorang sufi yang kaya raya. Istilah Kiai Said dulu, jangan sampai seorang sufi itu ketika sedang berceramah begini membawa bajunya ada tulisannya Munas Alim Ulama NU tahun 83. Munas Alim Ulama NU tahun 83. Sekalipun sang sufi yang sedang berceramah tidak minta uang, tapi bajunya ini yang memprihatinkan buat orang lain. Makanya Abul Hasan Asy-Syadzili seorang sufi yang kaya, membawa mobil mewah ke tengah masyarakat, sehingga kata Abul Hasan Asy-Syadzili, umat tidak usah sibuk memberi biaya terhadap kehadiran saya ke kampung. Saya sudah sangat kaya. Jadi sufi itu ada dua. Ada sufi yang mengambil jalan tampak kehidupan zahiriahnya adalah kaya, tapi ada sufi yang secara zahiriahnya adalah miskin. Tapi jangan duga bahwa orang seperti Abul Hasan Asy-Syadzili adalah orang yang cinta dunia. Kata beliau, dunia ini adalah fi aidihim la fi qulubihim. Dunia ini ada di tangan Abul Hasan Asy-Syadzili dan bukan di dalam hatinya. Ini Kiai Said sering nyindir nih. Tidak sedikit orang yang miskin jauh dari kategori sebagai sufi karena di dalam salatnya masih meminta dunia. Abul Hasan Asy-Syadzili, dunia yang datang kepadanya, bukan dia yang datang pada dunia. Nah, ini tinggal memilih, mau mengikuti Abul Hasan Asy-Syadzili plus ikut Kiai Said, atau ikut Kiai Ulil Absar Abdallah. Mau milih yang mana? Sufi yang mana itu? Dua-duanya ada mazhabnya sendiri. Tapi pada pondasinya, mau kaya atau dia miskin, dunia ini tidak ada di dalam hatinya, tapi dunia ini ada di tangannya. Tapi di kalangan kelas menengah sekarang, kalau ada sufi penceramah diundang ceramah di hotel berbintang, itu agak sulit kalau naik sepeda motor. Cari parkirnya susah. Di mana Ustadz? Ini lagi cari parkiran enggak? Akhirnya apa yang terjadi? Kelas menengah muslim kota ini mencari penceramah yang juga kaya. Bukan hanya baju, sarung, peci, dan jam tangannya yang harus matching, tapi warna pakaian itu juga matching dengan warna mobilnya. Akhirnya kan bingung ustadznya, bagaimana jamaah pengajiannya pakaian ini matching dengan warna mobilnya. Apa yang terjadi? Naik taksi online itu yang setiap hari bisa berganti warna itu. Saya juga pengalaman. Matching kan, warna baju dengan warna mobil. Memang bukan mobil sendiri karena tiap hari gonta-ganti mobil. Jadi dunia ini adalah fi aidihim laisa fi qulubihim. Dunia ini ada di tangannya tapi tidak di hatinya. Ini lagi-lagi gampang dipidatokan tapi berat untuk dilaksanakan. Oke. Karena itu kesabaran itu besar ongkos yang harus diberikan. Apalagi kalau sufi itu menghadapi ujian besar di dalam keluarga. Banyak sufi-sufi besar itu istri dan anaknya
menjadi batu uji pertama terhadap sang sufi ini. Nggak usah jauh-jauh, Nabi Nuh itu contoh yang ideal. Ini orang yang sufi, bersih, tidak kaya, tapi yang menjadi ujian buat dia adalah istri dan anaknya. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yuniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh itu digambarkan di dalam Quran adalah istri yang jahat sekali, menjadi ujian buat Nabi Nuh dan Nabi Lut sendiri. Biar adil, istri yang ideal di dalam Quran itu adalah istrinya Fir'aun, Siti Asia. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idza qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Makanya Siti Asia itu sufi besar yang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau dilahirkan, Siti Asia itu datang karena ada buku yang menyatakan Siti Aminah itu lahir dengan operasi sesar. Siapa yang mengoperasi? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal khadril qudusiyah fa akhadhal makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Tapi enggak usah berdiri. Cukup sampai di sini, enggak usah berdiri. Oke. Jadi Siti Asia itu adalah orang besar. Ada perempuan-perempuan besar. Salah satunya adalah Maryam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Karena itu ketika Nabi Zakaria lama tidak punya anak, dia terpesona dengan kehebatan Siti Maryam. Siti Maryam ini kan tinggal di rumahnya Nabi Zakaria. Suatu waktu kan kunci kamar Siti Maryam itu dipegang oleh Nabi Zakaria. Dibuka pintunya, belum musim duren, ada duren di dalam rumahnya. Belum musim rambutan, sudah ada rambutan di dalamnya. Kata Nabi Zakaria, "Anna laki hadha, ya Maryam, ini dari mana?" Kata Siti Maryam, qalat huwa min indillah, itu dari Allah. Karena rumah kamarnya Siti Maryam ini adalah tempat yang mustajabah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Akhirnya Siti Maryam, Nabi Zakaria bilang kepada Siti Maryam, "Wahai Maryam, saya ingin meminjam mihrabku untuk berdoa. Siapa tahu di mihrab kamu ini saya bisa mendapatkan anak kalau berdoa kepada Allah." Apa yang terjadi? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di kamar Maryam itulah, di mihrab Maryam itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepadaku anak keturunan yang baik. Fanadatsul malaika wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Ketika Nabi Zakaria sedang berdiri, malaikat sudah memanggilnya, yubashiruka, memberikan kabar gembira bahwa kamu akan punya anak bernama Yahya. Pemilu 2014, dua capres itu datang ke Mbah Mun, Maimun Zubair. Pak Prabowo minta didoakan agar menjadi pemimpin besar. Didoakan oleh Kiai Maimun Zubair. Datang Pak Jokowi minta didoakan, enggak didoakan oleh Kiai Maimun Zubair, suruh masuk ke dalam kamarnya, suruh berdoa di situ. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ dia berdoa, akhirnya jadi. Kita tunggu 2019.
Jadi mihrab-mihrabnya para ulama itu adalah tempat mustajabah. Mihrabnya Kiai Khalil Bangkalan mustajabah. Enggak banyak santrinya, 25 orang, tapi jadi ulama besar semua. Mbah Manap Lirboyo mondok di Kiai Khalil Bangkalan selama 25 tahun. Sehingga lambat menikahnya. Baru menikah umur 45 tahun. Ini agak mirip dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang menikah itu lambat juga, umur 45 tahun. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika ditanya kenapa dia tidak menikah, ma tazawwajtu hatta qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaj. Rasulullah sekian ratus tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya tidak menikah hingga suatu waktu Nabi datang kepadaku yaqdzatan, tidak dalam keadaan tidur, dan berkata kepadaku tazawwaj, menikahlah kamu. Ini cerita-cerita sufi yang sebagian orang menyatakan ini ghairu mu'tabarah. Padahal saya bawa buku tafsir Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Ar-Razi. Ini yang disebut dengan falsafi, tapi dia mengakui mengenai karamatul aulia. Bahkan seorang Mu'tazili seperti Abul Husain Al-Basri yang memiliki kitab Al-Mu'tamad 2 jilid itu, dia mengakui ada karamah bagi para wali. Jadi karamahnya para wali di Indonesia ini yang menyebabkan muncul orang-orang seperti Kiai Said. Didoain oleh Kiai Mahrus Ali, oleh Mbah Manap, oleh Kiai Ali Maksum. Muncul orang seperti Kiai Ulil Absar Abdallah, berguru langsung kepada usuli wa faqih zamanihi, Kiai Sahal Mahfuz. Karena itu kita harus mencari guru-guru yang baik, yang bisa menjadi uswatun hasanah. Kita ini belakangan surplus mau'idhah hasanah, tapi defisit uswatun hasanah. Kita ini terlalu banyak orang yang penceramah. Kata Nabi, sayati zamanun ala ummati qalilun fuqaha'uhum wa kathirun khutaba'uhum. Hadza zaman ini sekarang. Penceramah di mana-mana tapi tidak memenuhi standar karena gurunya Google itu. Tapi orang seperti Kiai Said berguru kepada banyak sekali orang. Orang seperti Imam Syafi'i gurunya 1001 orang. Kata Kiai Said, ini ada di dalam kitab Iqna, Imam Syafi'i ini bukan Sayyid, bukan Habib. Tapi siapa yang tidak mengenal Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid? Kan gitu Said. Abdi Manaf. Siapa yang tidak mengenal? Saya belajar dari beliau urusan bin ini lumayan. Junaid Al-Baudadi yang menjadi rujukan tasawuf Nahdlatul Ulama berguru kepada pamannya As-Sirri Sakoti. As-Sirri Sakoti berguru kepada Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi berguru kepada Daud At-Tai. Daud At-Tai berguru kepada Sa'ad Al-Ajami. Al-Ajami berguru kepada Al-Hasan Al-Basri. Siapa Al-Hasan Al-Basri? Bapaknya Al-Hasan Al-Basri adalah budak dari Zaid bin Thabit. Ibu dari Al-Hasan Al-Basri adalah budak dari Ummu Salamah, istri Nabi. Karena itu ilmu kita ini nyambung kepada Nabi. Apalagi seluruh silsilah tarekat, fikih dan lain-lain ini bersambung semuanya kepada Ja'far As-Shadiq. Siapa Ja'far As-Shadiq? Ini model penjelasannya Kiai Said. Siapa Ja'far As-Shadiq itu? Ja'far As-Shadiq itu punya guru, punya orang tua namanya Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir punya bapaknya namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya bapak namanya Husain bin Ali bin Abi Thalib yang ibunya adalah Fatimah Az-Zahra. Ja'far As-Shadiq itu punya ibu namanya Fatimah yang disebut dengan Ummu Farwa. Fatimah ini punya orang tua namanya Qasim. Qasim ini punya orang tua namanya Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq.
Siapa ibu dari Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq? Asma bintu Umais. Siapa Asma bintu Umais? Janda dari Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far bin Abi Thalib? Kakak kandung dari Ali bin Abi Thalib. Yang Ja'far bin Abi Thalib meninggal di dalam peperangan Mu'tah, satu dari 5 orang yang mukanya sangat mirip dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Thalib meninggal di dalam peperangan Mu'tah, meninggalkan 4 orang anak, namanya Abdullah bin Ja'far, Aun bin Ja'far, Nuaimah bin Ja'far. Ini harus ditiru gaya begini yang diwariskan oleh Kiai Said. Kalau begini kan saya sah menjadi muridnya Kiai Said. Silsilahnya jelas. Jadi sekalipun saya bukan alumni Lirboyo, dengan berguru kepada Kiai Said, maka silsilah saya nyambung ke Lirboyo. Saya bukan alumni Ali Maksum, alumni Krapia, tapi melalui Kiai Said saya nyambung kepada Krapia juga. Karena ilmu di Nusantara ini kan hakikatnya satu, bersumber pada guru yang sama, sampai tembus kepada Junaid Al-Baghdadi. Kok 5 menit lagi atau udah selesai? Kalau Kiai Said kan sanggup 2 jam kan, ilmunya silsilahnya jelas. Tapi kira-kira kalau kita belajar dari Kiai Said, dhabitnya luar biasa. Al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu bukan di laptop, tapi di dada. Kapan saja data bisa dipungut dari pikiran kita. Tapi kalau seluruh ilmu itu fis sudur, tidak ada catatannya, maka warga NU tidak mendapatkan warisan ilmu dari Kiai Said. Makanya untungnya Kiai Said cukup produktif menulis karya. Disertasi beliau itu berapa ribu halaman itu, Pak Idris? 660. 660. Tebal sekali itu. Saya dulu diminta oleh Kiai Said untuk menerjemahkan juga, tapi rupanya nggak mudah, gagal terus. Tapi saya mendengar sebentar lagi akan terbit. Buku ini penting sekali. Karena kalau ulama-ulama kita ini tidak menulis seperti Kiai Said, maka anak-anak muda ini tidak mendapatkan warisan ilmu dari beliau-beliau. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqa faminal hamaqati antana lagazalatan wa tafukkuha bainal khalaiqi talika. Harus dicatat ilmu itu. Kiai Said sudah meneladankan dan kita yang harus mengambil teladan dari beliau. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Itu biar tidak selalu wallahul muwaffiq. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairu nahdlatil ulama wan nahdiyyin wan nahdiyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.